أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir atas segala nikmat dan berkat rahmatnya. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, tujuan kita senantiasa menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal Salawat alamin. dari salam kita haturkan kepada kita Rasul pilihan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang muslim umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah di kiamat nanti. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Hadirin wa hadirat rahimahullah, pada malam hari ini materi yang akan kita bahas adalah kitab Udhiyah, kitab yang menggerakkan tentang kurban. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Maka langkah baiknya ada beberapa kajian yang membahas tentang kurban. Di sini ada 43 soal permasalahan yang terdapat pada kitab Udhiyah. Yang pertama tentang hukum kurban. Kurban itu kan bahasa Arab ya, itu menjadi bahasa serapan. Kurban artinya taqarruban, artinya mendekatkan diri Allah kepada Allah. Maka tujuan berkurban adalah sarana sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban menurut ulama madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berkata kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu kesunahan yang sangat ditekankan. Berdasarkan hadis Nabi, kata kunna alayya fa'adhuhunna lakum tadawunna mithlu wa nahnu salatuha. Kata Rasul ada 3 perkara yang bagiku hukumnya wajib, tapi bagi kalian umatku hukumnya sunnah. Apa yang 3 itu? Witir, kurban, sholat duha. Jadi bagi Rasul wajib. Rasul berarti tidak pernah meninggalkan witir, kurban dan duha. Tapi bahwa aku tak tahu kata Rasul untuk kalian sunnah. Oleh karena itu dari hadis ini ulama madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan satu kesimpulan hukum bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah, yang artinya yutabu ala fa'ilihi wa la
Tapi ada ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Konsekuensi wajib ini Pak, yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, diberikan pahala apabila dilaksanakan dan disiksa, mendapat dosa apabila ditinggalkan. Hadisnya man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falan yaqrabanna musalla. Yang artinya barang siapa yang mempunyai kelebihan harta tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Dari hadis ini yang wajib adalah man kana lahu sa'atun, orang yang punya kelebihan harta. Berarti orang miskin tidak wajib. Tapi kalau hukum yang pertama, mau kaya mau miskin, hukumnya sunnah mu'akkadah. Tapi kalau yang kedua wajib bagi orang kaya, tidak wajib bagi orang miskin. Kita punya harta tidak berkurban dosa menurut madhab Hanafi. Tapi kalau kita ya orang Indonesia berpegang teguh pada madhab Syafi'i, apa hukumnya? Sunnah mu'akkadah, kesunahan yang ditekankan. Kemudian pertanyaan kedua, waktu menyembelih kurban ada berapa hari? Ada 4, 10 Zulhijjah dan hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13. Hadisnya dari Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi di dalam Sunanul Kubra. Dijelaskan kata Rasul, kullu ayyami tasyriq dzabhu. Semua hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban. Jadi misalkan kurbannya banyak, kemudian tidak bisa diselesaikan pada tanggal 10 Zulhijjah pas hari, maka boleh ditunda sampai besok, hari keempat terakhir. Jadi indahul bisaksi min ayyam tasriqil akhirah, bagi hari tasrik yang terakhir itu waktunya sampai sebelum matahari tenggelam. Jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13. Makanya hari tasrik ini haram untuk berpuasa karena lagi banyak daging. Kemudian lanjut pertanyaan 3, kesunahan dalam berkurban. 1, yang menyembelih disunahkan dalam keadaan bersuci. Nah, ini perlu menjadi perhatian penting. Bapak sampaikan ke tukang jagal yang biasa menyembelih, disunahkan suci, artinya harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yang menyembelih dan yang disembelih menghadap kiblat. Misalkan saya menghadap kiblat di kambing, di kepala, berarti leher kambing dan yang menyembelihnya menghadap kiblat. Jadi kakinya hendak kiblat, kakinya hendak. Kalau begitu bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Sekarang posisi saya yang boleh bisa. Asal-asal menghadap kiblat, tentu tangannya begini. Jadi dengan kepala boleh. Jadi yang boleh dan yang disembelih sama-sama menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, membaca doa. Doanya ada 4 ini ya. Pertama sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, Allahumma
artinya Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah ya Allah kurbanku min, dari siapa, titik. Makanya pertanyaan ini harus konfirmasi kepada panitia kurban. Kambing nomor 1 atau siapa, kambing nomor 2 atau siapa, dikasih tahu. Atau sapi 7 orang, sapi pertama atau siapa, 1, 2, 3. Allah taqabbal min, titik ada 7 orang. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka Allahumma taqabbal min. Kalau yang boleh kita sendiri itu Allahumma taqabbal minni dariku. Kalau yang boleh itu yang kurban. Tapi kalau kita titipkan ke orang lain penyembelihannya, maka yang boleh itu yang harus baca Allahumma taqabbal min. Makanya idealnya ini yang boleh adalah ustaz, idealnya. Tapi ustaz kadang takut juga. Makanya harus diedukasi. Misalkan tasawuf yang boleh itu, tasawuf harus disunahkan, yang bukan keharusan, disunahkan dia dulu, kemudian menghadap kiblat, tasawuf dan hewannya, kemudian membaca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma hadza minka wa taqabbal min. Kemudian yang keempat, ketika pisau mau mendarat itu dimasukkan ahli orang-orang yang berada di tempat penyaksian hewan kurban, disunahkan membaca takbir. Maksudnya udah baca deh, yang lain udah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kesudahan berapa itu? Yang berikutnya disaksikan oleh yang membeli, oleh orang yang berkorban. Sunnah, karena kafir awal dan tentang darah yang pertama kali keluar sebelum sampai bumi, ketika disaksikan itu akan mengampuni dosa-dosanya. Saksikan, dan orang yang melihat juga insya Allah diampuni juga dosa-dosanya. Kemudian mempertajam kembali pisaunya, jadi bisa sekali dorong asal, sekali dorong asal, jangan 5 kali dorong baru asal. Beda kualitasnya walaupun goloknya dari Rasulullah. Diusahakan setiap Habis boleh. Benda kan disunahkan itu kan daf'atan wahidatan, 1 kali korok. Jadi kalau kebanyakan yang kita lihat itu berkorok-korok ya. Itu ada unsur takdim, ada unsur menyiksa. Kan mempercepat penyembelihan itu, mempercepat sayatan golok menuju hulqum dan marid, menuju saluran pencernaan dan pernapasan, itu justru dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau lambat itu menyiksa, itu gerakannya lambat, itu sapinya tuh merasakan sayatan kulit, merasakan sayatan daging, betul, baru saluran pencernaan, baru urat. Makanya ketika pisaunya tajam, nah
yang saya lihat dari tata cara penyembelihannya Pak di Batu Pak, srek udah selesai. Itu pernah saya lihat sendiri Pak, sekali turunin terputus, atau ada yang dari bawah sama di Bandung juga Pak, sekali begini langsung putus. Itu afdol, itu utama. Karena apa? Mempercepat jatuhnya golok ke saluran pernapasan dan pencernaan. Putus itu dua. Tapi kalau lambat, seret, aduh, sakit sekali. Makanya fa'ahsin lebih kata Rasul, perbaguslah tata cara penyembelihan kepada hewan kurban kita. Dan bagi yang berkurban yang sunnah lainnya nih, idza ra'aytum hilal dzulhijjah wa ahadukum yudhiya falyumsik an-sya'ri wa sabarihi. Hadis riwayat Muslim. Jika kalian masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka disunahkan untuk tidak memotong kuku dan menggunting rambut. Disunahkan untuk tidak menggunting kuku dan memotong rambut mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembel 10 hari. Tujuannya apa? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan su'ulun lil maghfirah, karena saat itu anggota tubuh kita sedang mendapatkan ampunan dari Allah, maka jangan ada yang tersia-siakan. Ustaz, tapi disuruh atasan dipotong kukunya agar panjangan, ya boleh, kan itu sunnah. Dan jangan melawan atasan. Dididik lah. Dididik Supaya disiplin ya. Disiplin. Wah, itu luar biasa. Lanjut, binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Ada cacat. Yang mana cacat ini bisa menjadikan ketidaksahan dalam berkurban. Tapi ada juga yang cacat tapi masih sah. Nah, cacat yang tidak sah ini yang fatal, yaitu ada 4. Itu akhwat, adfat, kemudian amjad, sama buta, pincang, sakit parah, terlalu kurus. 4. Buta, mau buta sebelah atau apalagi dua-duanya, jangan. Makanya yang kedua pincang, yang ketiga terlalu kurus, yang keempat sakit parah. Itu gak sah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Tapi kalau kupingnya kocel sedikit, ini masalah. Tanduknya misalkan kepotong, buntutnya kepotong, itu tidak jadi masalah. Ya. Atau ada kambing kok dikebiri, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak sampai membatalkan keabsahan kurban. Yang fatal itu 4: pincang, buta, kurus, sama sakit. Adapun selain itu yang berhubungan dengan tanduk, kuping, buntut, itu masih sah. Makanya yang pertama kali dilihat biasanya yang kakinya ya, kaki sama mata. Tapi saking banyaknya pilihan,
Sebelum lanjut, barangkali ada yang ditanyakan. Baik, silakan. Ustaz, Ya. tanya tentang keabsahannya tadi kalau memang korban kalau dengan tata cara yang dipenggal itu sama tidak. Terus yang kedua, hewan korban yang boleh dikorbankan itu ada 4 tadi yang nggak boleh. Kalau kudik itu termasuk sakit apa penyakit itu? Budi itu ada yang budi. Ketutupan bulu. Pertama dengan cara dipenggal ininya ya, udahnya ya. 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 Itu sebenarnya sah, ya, tapi makruh. Jadi sebenarnya kan yang penting dua ini putus apa saluran pencernaan dan saluran apa tadi Pernafasan. hulkum sama mania. Dua ini saya nggak tahu kalau begini apa dia depan belakang apa samping sampingan. Ada pun dipotong dari pemotongan ini juga sekalipun misalkan kepalanya buntung itu juga sah, tidak jadi masalah. Yang penting dua ini. Ada yang dari belakang, ya. Kalau secara hukum ya berarti kan apa namanya dua orang itu kan sah, cuman ada unsur takdim dari unsur penyiksaan. Seperti ada satu kasus ada hewan yang liar, saya pernah terjadi itu di jalan raya ada sapi kabur. Itu kalau dia pakai tombak atau yang muhaddad yang ujungnya tajam, tombak atau panah, itu dari manapun arahnya ketika dia langsung mati halal. Pernah lagi di televisi itu sapi, kambing pas sapi masuk ke dalam sumur. Ini kalau dievakuasi bisa-bisa orang yang mati, sapinya mati. Ya. Kemudian bagaimana solusinya? Ditombak dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Cus, kena perutnya, mati, sah. Makanya para pemburu menggunakan panah, tombak, mati, sah. Asalkan tanya. Nah, dalam kitab fikih ada masalah bagaimana kalau pakai bundukah. Masalahnya bunduk itu peluru tembaga tapi ujungnya tumpul. Kok itu bisa mematikan? Ya, sebenarnya gasnya itu yang mematikan. Kalau ternyata pakai peluru yang tumpul nembak sembarang arah kemudian mati, maka jadi bangkai. Tapi kalau hanya pelurunya untuk melukai saja, ditembak dikena pahanya, tapi masih ada tanda-tanda kehidupan. Apa tanda kehidupan? Bentuknya masih gerak, kemudian masih bisa bersuara, kemudian dikasih makanan masih merespon. Tapi dia terbaring, maka sembelih sah. Tapi kalau sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi masih hidup, tapi buntutnya gak gerak, dikasih makanan tidak respon, kemudian mulutnya tidak bersuara, itu kalau disembelih jadi bangkai. Kenapa? Mayuhatu alaiha. Jadi nanti ada dua persepsi. Ini sebenarnya mati karena disembelih karena ketembak. Padahal sapi, kambing dan hewan kurban lainnya itu matinya harus murni karena sembelihan, nggak boleh ada indikasi yang lain. Makanya kan syarat menyembelih hewan kurban itu harus hewannya hayatun mustaqir, hewannya benar-benar hidup sejati, bukan hayatul madbuhah, bukan hidup sekarang. Kalau hidup sekarang tidak sah kita sembelih.
Karena apa? Ada kemungkinan bukan mati karena sembelihan, tapi karena tertabrak, karena tertembak. Nyembelih itu hanya untuk mempercepat kematian saja. Tahu nggak? Ada ayam nih ketabrak, jatuh dia, tapi buntutnya nggak keras, nggak bersuara, dikasih makan dan nggak merespon. Kalau disembelih bangkai, padahal dia masih hidup, masih bernapas. Bagaimana solusinya? Kalau memang bisa diobati, obati. Kalau memang ternyata mati, ya udah. Mau mati ketabrak bangkai, disembelih juga bangkai. Kecuali tadi ada hayatun mustaqirrah. Dikatakan ini harus hafal ya. Hayatun itu kehidupan, mustaqirrah yang tetap, yang sejati. Ya cirinya tadi ada pergerakan dari hewan tersebut, suaranya, responnya, buntutnya. Berarti ada tanda-tanda kehidupan nih. Langsung sembelih halal. Yang boleh itu adalah hidup yang sekarang, kecuali kena penyakit kayak gini, penyakit tohun, ya, umur balua, jadi kena bala. Jadi tohun itu pagi mati, pagi hidup, siang mati penyakit. Tapi kalau kita siang kita masih melihat dia sekarang, ya, belum mati tapi sekarang, tapi gak ada pergerakan, tapi belum mati, masih hidup, kotor, sah. Karena tohun, karena penyakit wabah. Berbeda kalau tertabrak, jatuh. Kemudian siapa yang kedua, Pak? Kalau ada tidak sakit, karena sakit. Nah kalau kudik itu kan termasuk sakit atau penyakitan lagi. Termasuk seperti apa? Bagaimana kudik termasuk sakit atau penyakit? Oh jadi tuku. Sendiri. Kayaknya termasuk sakit, itu sakit, ya sakit. Itu kan kalau dalam kitab fikih ini sakit dihabul lahmi, sakit yang dapat merusak kualitas daging. Dihabul kan yang kita sedekahkan itu kan semuanya kita sedekahkan, kulitnya, kemudian dagingnya, kepalanya. Nah, sakit yang mempengaruhi kualitas daging itu termasuk maridun syadid, sakit parah. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan kualitas daging, seperti ada kambing sup angin ya, bersin, atau apa lagi sakit-sakitnya masih yang tidak masuk kategori cacat, sakit ringan lah, sakit ringan masih. Ada pertanyaan begini, Ustaz, saya tidak beli kambing, pokoknya sehat walafiat, kakinya, kemudian matanya normal, dan saya beli, tapi ketika menuju perjalanan diturunin dari truk seleo kambingnya, atau ketika diikat di musola diblos atau makan ulang sampai di tidak, itu ada tuh, saya di video ini udah sampai malah pindah. Gimana? Ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat Islam itu kamsan wa ada adikku qala muhibbi. Sahabat bertanya, ya Rasul, aku sudah membeli seekor kambing, tapi kemudian kakinya dimakan oleh serigala sehingga pindah. Bagaimana ya Rasul? Muhibbi, sembelih kambingnya. Nah, di sini ulama menyimpulkan bahwasanya cacat terbagi dua, ainun qadimun, cacat yang dahulu, ada ainun hadisun, cacat yang baru. Yang kedua itu cacat yang dahulu, sebelum kita beli kita
kambing cacat. Dan kalau kita beli ini nggak boleh. Tapi kalau kita proses belinya itu masih utuh, tidak ada cacat, udah cash, kemudian di perjalanan atau sampai masjid ada insiden yang membuat kakinya pincang atau matanya buta, itu namanya ain hadis cacat baru, maka sah penyembelihan kurbannya. Ada lagi pertanyaan? Pak Sumana nanya. Kalau sapi itu kan untuk 7 orang gitu tadi. Nah misalnya kita cuma dapat 6 orang itu sesuai kalau secara Tapi bagaimana? bisa sapi patokannya nambah. Iya berarti Sah. saya 7 itu maksimal. Artinya nggak boleh lebih dari 7. 2 orang bisa patungan 15 jutaan. Bisa. Jadi ya nggak boleh lebih dari 7. Ada 8 Pak, tapi satunya beli kambing. Ya itu mah Enggak Pak. ya udah 7 sapi ya, dia bisa itu. Bisa. Karena ada 7 tapi ada sisa duit nih, tambahin 1 orang, tapi kembalinya kambing, ini nggak sah ya? Nggak sah. Lagi bertanya, apakah kambing itu boleh dijual dari kambing? Nah di sini perlu digarisbawahi. Hakikat kurban itu kan dia fatullahi lil fuqara muslim, suguhan Allah untuk orang-orang miskin yang muslim. Hakikatnya mustahik daripada kurban itu adalah orang-orang miskin. Makanya yang boleh menjual itu adalah orang-orang miskin. Dia ingat amal wa ejih tasaddaqa wa inama, dia boleh memakan, dia boleh mensedekahkan kembali, dan dia boleh menjualnya. Tapi kalau kita disebutnya yang mampu ini namanya korobah. Korobah itu kerabat, tetangga. Itu juga boleh mendapatkan dari kurban, tapi namanya sungguhan, hidangan aja. Hidangan itu yang kita terima hanya boleh dimakan atau disedekahkan kembali. Wala yajuzu bai'uhu, tidak boleh menjual. Jadi yang menerima kurban 3, 1 mudhahi, orang yang berkurban boleh menerimanya sepertiga. Tapi kalau ternyata kurang timbangannya, terima aja. Lebih afdal itu nikmatan atau nikmatan ini. Kita yang berkurban hanya memakan sepotong 2 potong saja, sisanya sedekah. Kemudian yang kedua mustahik. Mustahik yang menerima itu ada 2. Ada mustahik miskin, ada mustahik korobah. Korobah dari tetangga, kerabat, yang kaya, yang mampu. Nah, kalau miskin ini boleh menjual. Tapi kalau orang kaya tidak boleh. Ustaz, bolehkah makan dari kurban dijadikan konsumsi panitia? Boleh, dengan syarat 1, si pemilik kurban harus diizin dulu. Jangan ibu-ibu main gear aja, main masalahnya. Rapat internal, bapak ibu ya, nanti ketika proses penyembelihan berlangsung
kubur, betul? Maka kami izin menjadikan konsumsi. Itu juga nanti bernilai sedekah, bernilai pahala kurban. Yang kedua, sudah melalui proses pendistribusian dari panitia ke konsumsi. Karena panitia ini kan wakil daripada orang yang berkurban. Jadi panitia ini harus mendistribusikan. Jadi kalau panitia jangan konsumsi yang ambil sendiri, jangan orang dapur yang ambil sendiri, harus panitia pendistribusian yang menyerahkan. Yang ketiga, makannya harus melibatkan masyarakat umum, jangan sebatas panitia saja. Kenapa? Karena nanti akan timbul konotasi bahwa yang makan panitia itu namanya jatah panitia, upah panitia. Karena tidak boleh di dalam proses kurban itu ada transaksi, ada muamalah. Kalau dibahasakan jatah atau upah, ini kan ada transaksi di dalamnya. Paham ya Pak? Tapi kalau melibatkan masyarakat berarti kan sedekah. Sama tukang jaga misalkan ada punya bahasa, udah saya mah gak usah diupahin, yang penting kepala sama kulit buat saya. Ini gak sah. Karena apa? Dia menjadikan kulit dan kepala sebagai pengganti daripada upah. Atau bahasa itu keluar dari panitia, nah jaga mah nanti kepala kulit buat kamu aja, ya harus dibayar ya. Itu juga gak boleh karena konotasinya sebagai pengganti. Jadi profesionalisme tetap dijalankan, kita bayar kepala berapa. Ada pun dia kita kasih kulit atau kepala atau daging atas nama sedekah, betul? Bukan atas nama bagian daripada upah. Ini penting. Ada lagi pertanyaan? Jadi Ustaz, jadi kan masih pembacaan daging, ada panitia, ada yang jadi kan mereka melaksanakan kan secara bareng-bareng. Dan itu ada hitungannya bagiannya dua, jadi panitia untuk bagian ini dapat lagi itu kan. Gimana? Intinya panitia dapat dua bungkus. Kalau masyarakat Tadi kan lingkungan kan dapat, satu. jadi lingkungan dapat. Terus sebagai panitia di sini ada disisikan untuk bagian lain untuk panitia gitu. Boleh, asalkan jangan atas nama apa tadi? Apa tadi? Jangan atas nama apa? Atas nama upah Upah atau jatah. jan. Kok Bapak dua sih jatah panitia? Nggak boleh, karena konotasi jatah itu kan dia nggak sukarela, betul? Nggak sukarela. Persepsi upah itu kan upah capek, berarti dia ada transaksi dong, ada muamalah, betul? Terus bagaimana? Ya udah atas nama sedekah saja. Paham? Orang masing-masing pada masih saya sekarang kok. Kalau dia ngasih nih, Ustaz, atas nama jatah Pak Ustaz, karena sudah ngajar di majelis kami, nggak boleh itu. Berarti dia ingin memberi upah kepada saya, tapi diganti dengan daging, nggak boleh. Atas namanya apa? Sedekah saja. Itu sedekah. Kalau sedekah kan bebas. Jadi seperti itu. Semuanya di atas nama sedekah. Makanya hati-hati dalam jual beli ijab kabul. Ijab kabulnya tadi. Bahasanya. Betul. Makanya kemarin saya bilang ada kasus sales atau marketing yang di masjid itu kan ada orang beri kambing ke saya. Nah,
nanti saya promosi misalkan. Nah, ini orang yang menawarkan hewan ini, apakah dia bermitra dengan pembeli atau bermitra dengan misalkan dia menjual? Ini pembeli. Dan biasanya kan ada orang yang ingin mencari keuntungan. Ya, ini ya. Calo lah. Calo. Ya. Oh, sales sih. Beda masalah sih. Ya. Sama lah. Sama ya, calo apa? Nah, kalau calo itu nawarin ke sini Bu, nih ada kambing harganya, ada sapi harganya 21 juta. Misalkan di pada patungan 3 juta nih. Pada patungan 3 juta. Terkumpullah 21 juta. Nah, dia beli ke sini 20 juta. Berarti ada untuk berapa? 1 juta. 1 juta, nggak boleh, harus dibalikan 1 juta. Karena dia bermitranya ke pembeli. Jadi pembeli ini kan hanya menitipkan. Paham? Sapinya punya dia bukan? Bukan punya si penjual. Kecuali dia bermitra dengan penjual. Beda lagi, misalkan bermitra dengan penjual, mau harganya sama dia dapat fee, tidak jadi masalah. Pokoknya setiap satu sapi ada fee 500.000. Dia penjual jual 21, dia juga jual 21. Jangan untuk atau penjual titip harga. Udah, ini saya jual 21, terserah kamu mau jual berapa. Benar nggak? Berarti ini menjadi wakil daripada penjual. Penjual misalkan ngasih 20 nih, 20 juta misalkan. Dia jual 21, boleh nggak? Boleh. Karena dia berwakil kepada penjual. Tapi kalau berwakil kepada pembeli ini kan nitip. Yang punya barang bukan dia. Yang punya barang penjual. Kalau harganya 21 ya tetap 21. Paham? Kalau ternyata ada fee dari sini, nggak boleh ini. Nggak boleh. Kalau mitranya kanan kiri nggak boleh. Keren juga. Ada juga yang mitranya kanan kiri Pak. Berarti kan Bermitra sama banyak menjadi kasus-kasus. Ya, jadi misalkan ada satu perusahaan yang ini lebih jauh lagi, lebih lama lagi ya, sebenarnya kan di pemerintahan. Ya, saya punya kasus ada purchasing ya namanya. Purchasing suka belanja kebutuhan apa namanya, kantor ya. Ini kan bisa up harga purchasing, korupsi, betul kan? Misalkan nota sekian 10 juta dibuat 11 juta, korupsi nggak Pak? Korupsi. Atau nota tetap 10 juta sesuai, tapi dia dapat fee dari kantor. Ini kan jadinya korupsi juga, karena dia sudah digaji oleh perusahaan. Ini kan Kalau dari pedagang boleh ya Ustaz? kenapa? Kalau jual beli boleh, dia nitip harga nih. Ya, kayak tadi lah kasusnya lah. Kembali lagi ke laptop. Kalau dari pedagang dia bermitra, kami jual dengan harga yang sama, nanti dapat fee 1 juta, jadi masalah. Atau saya titip harga sekian, terserah kamu mau jual berapa, sah. Ini berarti wakil daripada penjual. Kalau wakil daripada pembeli, apa hubungannya dia mau beli? Barang bukan punya dia. Jadi kita menjual barang orang yang mana saat menjual itu kan harus utang.
bil utang itu menjadi kepemilikan yang sempurna. Ini kan nggak punya barang nih, betul? Nggak punya barang, dan dia juga tidak mewakilkan kan? Nih bu, sama kayak tukang kredit, dipanjang nih. Tukang kredit ini ada beberapa tipe. Yang pertama, dia hanya menjelaskan spesifikasi ibu, misalkan pengen beli kulkas. Contohnya ibu mau kulkas apa? Mau kulkas mereknya Sharp. Oh, Sharp ini harganya misalkan kalau cash 5 juta, kalau nyicil 7 juta sekian tahun. Jadi mau yang mana? Jadi saya mau cicil dah. Ini dia belum punya barangnya. Paham? Baru omong-omong doang. Apa omong-omong? Belum punya barang. Yang boleh itu gini, Bu, ayo ke toko barang. Toko barang. Ibu mau yang mana? Oh, saya mau yang Sharp. Nih, dia beli dulu tuh Sharpnya. Misalkan seharga 5 juta. Bu, kalau beli cash saya jual, misalkan saya jual 5 juta setengah. Tapi kalau kredit saya jual 4 juta. Baru cicil berapa kali? berapa kali? Walaupun tahu harga awalnya. Iya tahu. Tapi kan barang ini udah punya ini, barang kulkas ini udah punya ini, iya. karena sudah dibeli. Dia hanya tunjuk saja saya mau ini. Paham nggak? Atau kasus yang salah dulu begini, dia mau beli kulkas harga 5 juta, kemudian dia karena dia nggak sempat ke toko, ya udah saya kasih aja duitnya ke kamu 5 juta, kamu aja yang belanja. Oh iya. Nah, dia udah tahu setiap 1 jutanya 40%. Nanti kalau 5 juta sekian. Paham nggak? Ini juga riba, Pak. Berarti dia sebenarnya bukan jual barang, dia meminjamkan uang. Pinter. Meminjamkan uang 5 juta, tapi yang harus dia bayar misalkan totalnya 7 juta. Dia kan jual barang, tapi ngasih uang ke sini, yang beli barang ini. Berarti dia jual barang mau pinjemin duit. Pinjemin duit. Kalau mau kredit, ya, barangnya sudah kita miliki dulu, baru kita jual. Kayak sekian, tempo sekian, mau pilih yang mana? Tentunya kan tempo lebih mahal. Kalau si pembelinya tidak tahu harga sebelumnya gimana? Ya kayaknya tadi, tapi yang ini udah beli dulu. Jadi belinya nggak bareng-bareng ini, semua harganya yang tadi taruhlah 5 juta, tapi yang beli yang mau ngereditin itu udah beli dulu tanpa dikasih tahu harganya ke yang mau di ini. Boleh. Cuma saya kan ini bebas, ada ya, komoditasnya. Saya beli kulkas itu 5 juta. Terus saya ini udah saya beli tapi tanpa sepengetahuan yang mau kredit. Terus saya bilang ya ini saya jual kredit 8 juta. Itu meskipun yang penjual itu nggak tahu harga, ini nggak masih sah ya. Tanpa harus mengetahui harga kita beli. Enggak. Ya, kalau Bapak kasih tahu ya namanya bukan pedagang. Bapak ngambil untung cash juga boleh, 500.000 boleh. Yang penting barang itu sudah menjadi milik Bapak. Kalau Bapak ngasih harga jual dari toko, Bapak untungnya dari mana? Ya. Sekarang bisa aja, saya mau beli cash aja deh. Bapak ngambil 500.000 itu biasa. Atau dia nggak nanya cash, nggak pernah nanya cash, saya langsung mau nyicil aja. Bapak langsung pantek harga 8 juta.
kebang? Kebang. Kebang. Yang punya rumah siapa? Bank. Developer jual ke bank misalkan 100 juta. Bank jual ke kita 500 juta. Tempo. Sah nggak? Sah. Sah. Namanya jual beli gitu. Begitu juga mobil. Mobil itu Bapak beli ke showroom apa ke leasing? Ke leasing. Beli ke leasing. Showroom jual ke mana? Showroomnya jualnya ke leasing. Jualnya ke leasing. Bapak kalau beli ke showroom cash misalkan 100 juta nggak punya duit kan? Akhirnya Bapak mau pakai finance orang ketiga untuk menjembatani. Ya udah dibeli 100 juta oleh leasing. Leasing jual ke kita misalkan 300 juta. Mau cash, misalkan mau cash 250 sah, atau kredit tempo sekian tahun jadi 400 juta juga sah. Ada komoditi, ada barang yang diperjual beli. Nggak riba makanya orang yang dikit-dikit riba. Riba itu manjar manfaatan bahwa riba, utang piutang itu namanya riba. Riba itu tidak ada dalam jual beli. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu gimana? Saya minjem duit ke Pak Sokim berapa? Misalkan 100 juta Pak Kiai, ya udah gantinya 110 ya, riba. Atau bahasa itu dari saya, Pak Sokim saya minjem 100 juta, nanti bulan depan saya ganti 110, itu juga riba. Tapi kalau ujung-ujung tanpa adanya manfaat, margin, bunga yang ditentukan di dalam transaksi, ujung-ujung ketika bayar saya lebihin 5 juta, itu sunnah. Apa? Sunnahnya itu sah. Yang nggak boleh itu ada syarat yang diucapkan di dalam akad. Baik syarat itu diucapkan oleh saya atau yang pasal. Syarat keuntungan. Paham? Siap. Makanya saya pernah bagi hasil itu bahasanya bagi hasil. Nah, Duit buat usaha, ini saya kembalikan kamu jadi sekian. Bahasanya bagi hasil. bagi hasil berarti kan Ada usaha. misalnya saya nih orang yang banyak duit, amin gitu Bu. Bapak yang jago dagang, saya malik, Bapak amil kalau bahasa muamalahnya. Malik pemilik harta, amil yang dagang yang bisnis. Saya kasih modal 100 juta, bukan pinjam modal, hati-hati di bahasa nih. Saya kasih modal 100 juta, akadnya kirom, akadnya tanam modal, atau bahasa sekarangnya investasi. Yang perlu menjadi catatan penting dalam investasi kan ada mudharabah, ada bagi hasil. Sekarang saya tanya, bagi hasilnya itu dari modal atau dari untung? Dari untung kan? Mau 40 60, mau 70 30, 20 80, 10 90 sah sesuai kesepakatan. Konsekuensinya keuntungan itu flat apa fluktuasi? Hah? Fluktuasi lah. Kadang untung banyak, kadang untung sedikit. Jadi yang saya terima bisa banyak, bisa sedikit, tergantung untung. Paham? Misalkan 100 juta kan modal, dengan perjanjian nanti dalam 5 tahun modal dikembalikan. Berarti yang
yang dimudorobakan, yang dibedakan itu bukan 40% dari modal, bukan. Salah ini. Salah, 40% dari modal, 40% dari untung. Kan tapi sekarang kan ada, Pak. Jadi saya si pemilik modal, pokoknya saya nggak mau tahu, saya nitip 100 juta, kemudian saya minta keuntungan 30%. 30%-nya flat Dari modal. ah, Dari modal. dari modal lebih parah lagi kan ya. Dari untung. Pokoknya mau untung mau rugi, pokoknya setor 30%. Jadi nggak bisa. Cara itu gimana kalau? Hah? Cara hitungnya bagaimana kalau misalnya bisa? Ya, cara hitungnya ya kan ada di apa namanya operasional, potong gaji karyawan, untung. Misalkan untung dagang dari 1 bulan, misalkan 1 juta, ya udah saya 300.000 atau 700.000, terserah mau berapa persen, 60-40, ya berarti saya mau 40 bapak 60 terserah. Berarti yang dihitung itu keuntungan bersih, Keuntungannya. neto setelah operasional, gaji dan segala macam. Dan ketika bangkrut, misalkan bangkrut nih, itu modal balik nggak? Ya enggak kalau Enggak kesepakatan. balik, orang bangkrut. Namanya kan untung rugi kita pikul bersama, benar kan? Ya. Makanya bapak nih yang menjelang pensiun, udah semua pensiun nih? Belum. Makanya kalau tanam modal, investasi itu ke lembaga resmi, walaupun kecil, ya, tapi aman. Di reksadana, misalkan 3%, ya, dan untungnya dan naik, turun, dan pelaporannya juga jelas. Kita sekarang lagi tren beli emas, dan beli kontrakan, BEP-nya lah, beli modalnya lah. Jadi ngomongin bisnis. Karena hati-hati banyak. Jadi kalau mau dapat keuntungan, akadnya tanam modal, bukan Pinjam. ya udah saya pinjemin nih 100 juta, nanti kasih 5%-nya riba, manja pemanfaatan, dan dia ngambil keuntungan dari utang piutang. Cuma bedanya gini, enaknya utang nih, saya kasih pinjam 100 juta, ini mah tolong kasih pinjam 100 juta ke saudara. Kalau pinjam bapak, misalkan usaha berarti bapak mau untung mau rugi, yang 100 juta wajib dibalikin nggak? Balikin. Balikin. Hah? Karena utang pinjam. 100 juta. Ya karena utang. Karena hutang. Dia nggak peduli, dia nggak minta untung, ngebantu aja. Tapi kalau investasi tanam modal 100 juta, dia boleh ngambil keuntungan sekian persen setiap bulannya dan modal dikembalikan setelah sekian tahun. Tapi kalau ternyata dalam perjalanannya rugi, untung nggak dapat, modal nggak balik. Nah, ini ilmu fikih, Pak. Ilmu apa? Ilmu fikih. Jangan asal kita berakal. Jadi kemarin nih, Luna Maya menikah dengan Maxim. Wah, gimana ya, Pak? Tahu nggak tuh? Wih, ketika si walinya itu kakak Luna Maya mengucapkan ijab. Ijab itu ucapan dari wali. Saya nikahkan dan kaya kawinkan adik saya bernama Luna Maya binti almarhum saya dengan mas kawin Brunei.
seperti agak lama itu. Merendah dulu, tarik nafas dulu, baru saya terima nikahnya. Oh, netizen banyak yang komen. Katanya hijab dan kabul itu harus satu tarikan nafas, nggak sah, nggak boleh ada jeda. Jangan komentar, bahaya. Kita memberikan legitimasi sah atau tidak sah kepada sebuah perkara, ini bisa mengakibatkan fatal. Kalau netizen mengucapkan tidak sah, berarti zina, betul? Nah, kan dalam fikirnya kan tidak takhallala, ketika ada jeda, dan jeda itu secara umum tidak dianggap lama, seperti menarik napas atau sekedar menelan udara, maka hukum ijab qabulnya sah. Kalau diamnya terlalu lama, si penghulu sudah mengucapkan ijab, tapi pengantinnya ngopi dulu, minum dulu misalnya, ngudut dulu, saya terima nikahnya. Nah, ini namanya jeda yang dianggap lama secara umum. Paham? Enggak harus satu tarikan nafas. Tunai saya terima nikahnya. Buru-buru amat. Ini penting jam DKI kurban tadi, masalah-masalah menjual, masalah-masalah konsumsi itu kan harus jelas jadwalnya. Dan kayak kemarin teman saya jadi panitia kurban, boleh nggak kas musola membantu untuk operasional kurban, membeli terpal, plastik, tali dan sebagainya? Nggak boleh, nggak boleh. Perlu kita garis bawahi, kurban itu ibadah personal. Paham nggak? Ibadah personal, nggak ada kaitannya dengan masjid, nggak ada kaitannya dengan musola. Kas masjid atau kas musola itu lima solihil masjid, digunakan untuk kemaslahatan masjid, operasional masjid, bayar listrik masjid, buat memberikan guru yang mengajar di masjid, beli aqua, ini termasuk kemaslahatan masjid, bangun, renovasi. Ada bekas masjid yang diberikan kepada fakir miskin, nggak sah, nggak boleh. Beda dengan Baitullah, paham? Makanya kas masjid digelontorkan buat operasional kurban. Operasional kurban itu dibebankan kepada siapa? Yang korban. Kepada yang berkurban, karena dia yang punya maksud mendekatkan diri kepada Allah. Makanya harus disepakati. Ini sapi 3.300.000, 200-nya buat operasional, yang nunggu, yang ngopi, yang ngarit, yang ngasih makan. Ini operasional dari mana? Dari si pekur? Nggak boleh dari kas masjid, kas musola. Bedaannya kalau pinjam, betul, pinjam diganti. Kalau ngasih cuma-cuma nggak boleh. Itu hukum, betul nggak? Paham ya? Tapi kalau dirapatkan terus untuk penggunaannya, persiapan untuk kegiatan korban boleh Enggak boleh. Kurban beda dengan kemaslahatan. Zaman sahabat itu kan kurban di masing-masing rumah. Sahabat Ali berkurban depan rumahnya Mondong. Enggak ada kepanitiaan KSB ketua sekretaris bendahara. Sekarang aja alasannya karena asas kemanfaatan, asas samarata, boleh jadi masalah. Jadi masalah. Asalkan tadi tidak mengganggu operasional masjid.
masjid ataupun musola. Jadi kalau pinjam ya ada kekurangan pinjam dulu tidak. Penting hal-hal yang sering terjadi. Apalagi sampai mengotori musola, mengotori masjid. Kan banyak juga panitia pakai celana panjang dari awal sampai akhir motong-motongin, kemudian pas sholat dia wudhu masuk ke masjid padahal bajunya celananya masih dalam keadaan najis, nempel dari sini nggak boleh. Makanya pas semua panitia kalau mau sholat mandi dulu pulang dulu nggak dipakai karena kan najis, bener ya? Walaupun itu disembelih darahnya tetap najis ya. Bukan berarti sapi kami disembelih darahnya halal. Yang halal kan dagingnya. Anda itu darahnya najis, muntahnya najis, kotoran dalamnya juga najis. Kayak cuci najis semua apa yang kita pegang, Pak? Kita pegang apa namanya pencernaan ya. Najis semua itu, makanya dipisahkan Pak. Khusus perutan itu udah taruh di bak, ditaruh tempat air mengalir dicuci. Jangan perutan langsung ditaruh di terpal, kumpul di situ, ketempel-tempel sama daging. Tapi kalau dagingnya suci. Wah, bisa sampai tahajud. Makanya saya bilang ke santri-santri, kalian kan mondok di dalam Al-Quran, nanti kalian akan lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan. Kalian ngerti haram-haram, makruh, subhat, mubah. Kalian ngerti syarat rukun yang membatalkan sah atau tidak sah. Makanya orang yang mengerti fikih itu hidupnya lebih hati-hati. Mana yang halal, mana yang haram. Oh ini sah, ini tidak sah. Hidupnya penuh pertimbangan, tidak selalu boy. Ya. Makanya pesantren nanti ada benar-benar memperdalam hukum agama yang bukan sekedar seremonial mengajarkan sabar, ikhlas, tapi juga di dalamnya mengajarkan hukum halal haram. Makanya belajar itu yang hebat kami kan sedang belajar ilmu fikih, akhirnya perlu pertimbangan apa? Perlu pertimbangan. Beda ya pinjemin modal sama tanam modal. Kesannya kayak sama ya. Saya minjemin kok ngambil keuntungan ya. Minjemin tapi pengen untung ya, berarti riba. Kalau pengen untung akadnya bukan pinjam, tanam modal. Oh begini. Oh zakat pertanian, zakat emas perak, zakat buah-buahan, zakat penghasilan. Oh berarti sebagian dari penghasilan saya harus dizakati. Kalau sudah sampai kisau, sudah sampai haul, ya Allah. Makanya wali Pak, orang yang ahli fikih itu kalau diangkat jadi Allah, kalau diangkat oleh Allah jadi wali, luar biasa ini. Luar biasa. Fikih yang penting apa? Fikih. Makanya cerita Musbah itu jarang beristighfar. Kenapa? Karena dengan pulang ajar. Dengan ngajar itu sudah dimintakan ampun oleh burungnya ada di udara, oleh ikan yang ada di laut, oleh hewan yang hidup di bumi. Subhanallah. Dengan ngajar fikih, at-tuyur fil hawa, burung udara membacakan istighfar, wa naratu fi hudriha, semut di lubang membacakan istighfar, wa kullu di ruhin ala wajhi, dan setiap yang hidup di permukaan bumi membacakan istighfar.
istighfar. Berarti ngajar fikih itu yang membacakan istighfar sudah banyak. Ngapain perlu istighfar lagi? Orang yang alim. Walaupun kita juga diajarkan beristighfar, artinya apa? Penting paham agama itu kan. Ini saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.